Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Jalaluddin Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bima'addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid daraini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke surah Ali Imran. Berkahnya Imam As-Suyuti, naskahnya Imam Ad-Dhahhak itu yang hilang, mungkin ya. Saya juga tidak tahu itu hilang atau tidak. Tapi banyak naskah yang dikutip oleh As-Suyuti di Al-Itqan ini yang sekarang sudah nggak ada lagi naskah itu kalau dicari. Jadi wairu matbu, ya ada yang bilang hilang, ada yang masih makhtut, ada yang masih berupa manuskrip tapi bacaannya udah sulit. Repot. Ini berkah As-Suyuti dikutip, jadi kita bisa menikmati. Ini kosakata yang tidak ada pada riwayat sebelumnya, sama-sama dari Ibnu Abbas, yang meriwayatkan juga Ibnu Abi Hatim. Nanti ada jalur yang sama. Nah, ini yang nggak ada di sebelumnya. Suyuti menyajikan khusus untuk para pembaca. Ini sudah sampai di surat Ali Imran. Ali Imran, keluarganya Pak Imran, keluarga Nabi ya. Kada'bi ali fir'auna. Kada'bi itu maksudnya da'aba ya da'abu, itu artinya bersungguh-sungguh dalam bekerja, artinya berbuat. Di sini langsung diartikan kada'bi ali fir'auna itu kasoniai. Nah, kalau diterjemahkan kasoni'i, soni'un itu produk dari sebuah perbuatan. Produk dari sebuah perbuatan yang sudah kadung terjadi, kadung tercetak. Bisa juga itu merupakan kebiasaan, jadi sudah terbentuk, udah ada bentuknya, sudah berlaku umum gitu. Da'ab itu bukan hanya sekedar perbuatan. Perbuatannya siapa? Ya bisa Fir'aunnya, bisa Allahnya, ya bisa kondisi alam waktu itu ya, yang mendukung. Di sini di ayat ini itu kebiasaannya apa? Kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, Allah kasih mereka timbal baliknya. Ya sebenarnya enggak kejam ya. Timbal baliknya ya, kamu jual ke saya keburukan, ya tak kasih yang setimpal no. Nah, gitu. Kalau kamu jualnya kebaikan, nah tak beli lebih. Nah itu da'ab ali fir'aunnya begitu. Jadi da'abnya, perilakunya begitu yang sudah terjadi itu, yang banyak terjadi. Jadi da'aba ya da'abu itu begitu. Jadi satu perbuatan yang sudah dilakukan secara serius,
dilakukan secara serius oleh Fir'aun dan komplotannya dan orang-orang sebelumnya. Lalu kemudian Bilqisti. Qistun itu artinya bagian dalam kamus. Bisa juga berarti keadilan, karena keadilan kan bagian, soal bagian biasanya. Jadi kalau membaginya nggak pas ya nggak adil, dan itu nggak harus sama, tapi karena itu bisa berarti proporsional. Bil adli di sini langsung bil qisti itu maksudnya bil adli, lawan keadilan. Pada derivasi kata-kata yang lain dari kata al-adlu ini ada yang adilun, tapi di situ justru nggak adil artinya, karena ada an. Wabihi adilun itu artinya malah berpaling. Jadi keadilan itu sesungguhnya ya berpaling juga, atau condong ke apa? Ke kebenaran. Nggak bisa kalau tidak begitu. Ya condong ke kebenaran, mesti ada condongnya. Nggak mungkin nggak netral, nggak bisa. Nggak netral ya orang dadine. Kalau memang ada dan tiada itu sama, ya ngapain terusan sama-sama 50. Jadi sesuatu yang ada itu jelas ada maksudnya, ada fungsinya, ada tujuannya, ada karepnya. Jadi nggak bisa netral, itu nggak bisa. Itu harus ada yang condong. Memang condong, memang begitu kayaknya konsepnya. Lanjut. Al-Akmaha. Bilqisti itu ada dalam konteks syahidallah itu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kalau secara susunan qa'iman bil qist ini yang mufrad di sini cuma satu. Jadi dia menjadi hal dari yang mufrad, yaitu kata-kata Allah, syahidallah. Allah sendiri sudah bersaksi mengawali dengan dirinya sendiri bahwa nggak ada Tuhan selain dirinya. Lalu kemudian yang kedua yang bersaksi adalah al-malaikat. Yang ketiga ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Ini salah satu ayat yang dijadikan dalil pentingnya ilmu itu. Salah satu orang yang pakai ya Gus Bahar, banyak ulama yang lain, bahwa ilmu itu di atas segalanya. Maksudnya bukan segala ilmu, akhlak, perilaku atau apa, ilmu itu lebih dulu gitu. Jadi ulul ilmi itu disejajarkan al-malaikah sama ulul ilmi, karena yang tahu la ilaha illallah ya ulul ilmi, nggak bisa, karena itu ilmu di atas. Kalau ada kata-kata al-adab fauqal ilmi, itu biasanya itu benar perilaku tata krama lebih bagus daripada, lebih tinggi daripada ilmu. Tentu ada konteksnya, artinya enggak kosong, sama dengan ilmu lebih baik daripada harus ada di dalam segalanya. Tapi di Al-Quran itu secara teks memang tidak ada yang berbunyi al-adab fauqal ilmi. Al-adab fauqal ilmi nggak ada, tetapi wala tania faqula lahu qawlan layyina. Allah berpesan pada Musa dan Harun itu, datangi Fir'aun itu, katakan dengan lemah lembut. Nah, gitu. Loh, Fir'aun yang kayak gitu aja Nabi Musa itu loh, yang Nabi disuruh bersikap ngomongnya yang baik-baik.
gak cak-cukan. Gak langsung kasar ngomongnya, itu sing halus ya. Ngomongnya sing halus. Ini Fir'aun. Ini antara lain ayat yang digunakan untuk meletakkan adab di atas ilmu. Tapi tentu tetap ada konteksnya, ada konteksnya. Kalau Gus Bah tetap ilmu yang ada di atas adab. Karena kita tahu bahwa adab itu di atas ilmu, pun dari ilmu, gitu. Alasannya ya bisa saja. Nah, Bilqisti ini kok Imam Bilqisti ini hal dalam posisi gramatika bahasa Arabnya ya kok Imam Bilqisti. Jadi Allah yang dihali, Allah bersaksi seperti itu dalam kondisi memang menegakkan keadilan yang proporsional itu yang gitu, yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Tuhan, selain dia sendiri, tidak ada sudah. Kalau sudah satu yang nggak ada berarti yang lain, dan nol tidak ada, tidak ada sebenarnya. Kapak itu munculnya itu ya Al-Khwarizmi itu yang menemukan nol. Penanda yang ada ya satu itu, dan sebelum satu nggak ada, ya disebut nggak ada, ya satu itu yang ada. Itu dasar sudah satu, dan tak bisa dipertanyakan dari mana satu, nggak bisa, dari nol nggak bisa. Al aslu la yus'al itu ya dari situ. Yang proporsional itu yang begitu itu. Allah bersaksi sendiri sudah bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Lalu kemudian lanjut ke al-akmaha, loncatnya jauh-jauh ini. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidnillah. Al-akmaha, kamaha itu artinya memang buta. Memang artinya buta. Kamiha yakmahu, kamaha. Al-akmah orang yang buta. Tapi tidak sekadar buta, ada buta yang apa namanya sejak lahir yang dimaksud. Karena itu di sini alladzi al-akmaha itu adalah alladzi orang yuladu yang terlahir, dilahirkan sopo alladzi wa huwa halil utawi alladzi a'ma wuto, dalam keadaan buta, buta sejak lahir. Itu beres oleh Nabi Isa. Jadi bisa normal kembali. Itu tidak bisa dilakukan dokter yang pada waktu itu udah teknologi kedokterannya sangat canggih ya. Mukjizatnya Nabi Isa itu datang dengan yang lebih dari yang ada pada saat itu. Yang sampai sekarang kan nggak bisa. Kalau cangkok tidak optimal. Kalau yang Nabi Isa ini memang betul-betul mata, memang betul-betul mata itu bisa di ubriul akmah, beres itu. Wal abros, orang kena lepra beres. Yang paling nemen uhyil mauta biiznillah, menghidupkan orang mati. Enggak bisa. Dokter manapun enggak bisa. Karena bisa. Itu biiznillah gitu ya, tentunya. Lalu kemudian loncat lagi ke ayat 79. Robbaniyin dari kata robba, yurabbi ya sama, artinya memang mendidik, mana artinya. Di sini konteksnya maka nali basyarin ayyutiyahullah Alkitab wal hukma wal nubuwah thumma yaqula linnasi kunu ibadan. Tidak ada hak manusia itu yang sudah diberi Allah kitab, diberi hukum, diberi kenabian, lalu kemudian dia ngomong kunu ibadan li min dunillah, sembahlah saya. Gak ada itu. Orang bahkan level kenabian pun
dawuhnya Nabi itu nggak ada yang ngomong sembahlah saya, nggak ada. Konteksnya seputar Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, itu nggak pernah ngomong sembahlah saya, nggak pernah ngomong. Jadi yang betul gimana ngomongnya? Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ini kayaknya sampean sudah pernah ngulas. Jadi rabbaniyin yang berakar dipecah dari namanya Allah Rabbul Alamin itu tugasnya rabbaniyin itu ya jadi rabbaniyin itu melalui bima kuntum tu'allimunal kitab, taklimul kitab dengan deres, wa bima kuntum tadrusun, belajar. Yang ngajar ya belajar itu gandeng, misal gak iso. Belajar itu ya ngajar, ngajar itu ya belajar, dua-duanya itu tidak bisa pisah. Seperti danau yang tidak mengalir kemana-mana itu airnya kan busuk, karena tidak mengalir, tidak memberi manfaat apa-apa. Yang menggenang tidak mengalir itu akan membusuk. Imam Syafi'i juga pernah berkata itu mengalirlah seperti air biar tidak busuk gitu. Jadi terus berproses, nggak ada berhentinya. Atau seperti kata penyair itu Icol, teman saya, Faisal Kamandobat, dia nulis puisi ngomong ke sungai, kenapa sih kamu nggak pernah bisa diam? Nah, memang sifatnya sungai begitu, kalau menggenang ya bukan sungai, bukan dirinya, laut saja bergerak. Karena kalau diam akan membusuk. Tugasnya Robbani dua itu, taklimul kitab, ngajarkan himpunan ilmu, dan deres, belajar. Itu abima kuntum tadrusun, dua itu. Nah, Robbani di sini diartikan ulama'u wal fuqaha'u, ulama'u fuqaha'u, ya ulama ya fuqaha. Tentu pengertian ini harus dibawa ke pengertian asal yang tidak terbatas pada pemakaian saat ini, karena saat ini udah kacau, itu sudah terlalu sempit pengertian ulama. Fuqaha juga terlalu sempit ke fikih saja, padahal nggak ada itu sejak dulu. Al-Fiqhul Akbar itu ya nyakup sembarang. Al-Fiqhul Akbarnya Abu Hanifah itu yang apa namanya, yang menjadi induk dari seluruh fikih itu mencakup 3 hal. Termasuk Imam Syafi'i yang menulis Al-Um itu pun tidak hanya melulu persoalan fikih, tapi jelas pasti nyinggung 3 hal. Jadi akidah, syariah, sama akhlak itu terus. Jadi sama dengan terminologi iman, Islam, ya ihsan, nggak bisa putus. Jadi akidah, syariah, akhlak itu nggak bisa putus juga. Jadi tauhid, fikih, adab itu ya nggak bisa putus. 3 itu terma yang sama, satu rumpun. Dipedot tidak bisa, jadi nggak bisa dipisah-pisah. Nah, di sini harus dibawa ke pengertian yang lebih umum. Jadi ulama itu ya orang yang tahu, fuqaha itu orang yang mendalam, lebih dalam daripada ulama lagi. Jadi tahu betul lah. Al-fiqhu kan memang pemahaman artinya. Nah, di sini Robbani diartikan itu. Kira-kira begitu, bisa lebih luas lagi mungkinnya. Wala tahinu, lanjut ke ayat 139, loncat lagi jauh, sangat jauh. 139. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Jadi tahinu dari wahana yahinu. Wahana. Wahana itu artinya justru lemah. Wahana yahinu. Wala tahinu, jangan lemah. Di sini langsung diartikan latat ufu, jangan lemah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu. Kalau mereka luka, kalau kamu kena luka, mereka juga kena luka. Apa bedanya? Kira-kira gitu ya, jangan lemah podo-podo. Kene menungso kono menungso. Gitu kira-kira. Kalau konteksnya saya tidak ingin membahas lebih jauh, konteksnya saya tidak memperdalam niku ya. Yang penting maknanya ini gitu. Wala tahinu wala tanufu. Jangan lemah. Jangan lemah-lemah. Harus langsung ke surah An-Nisa. Loncatnya sangat jauh. Ke surat An-Nisa ke ayat 46. Permainannya kosakata Al-Quran. Lah ini. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadhihi wa yaquluna sami'na wa asayna. Termasuk dari orang-orang Yahudi ya. Itu yuharrifuna al-kalima amma wadhihi. Mereka memelintir kalimat dari posisi yang sebenarnya. Mereka berkata sami'na wa asayna wasma' wa ghairu musma'in wa ra'ina layaw bi alsinatihim wa ta'na fiddin. Ini kisahnya panjang saya kira. Tapi makna yang ingin disampaikan itu wasma' wa ghairu musma'in. Itu mereka berkatanya itu kosakatanya ada banyak di sini. Jadi sami'na wa asayna. Kayak pelesetan itu modelnya. Kayak pelesetan. Ini kayak ya apa ya? Setan itu gitu. Di surat An-Nisa itu ada faridatan minallah. Ada kata-kata begitunya. Itu dikutip sama setan, digunakan gitu. Wala ubadilannahum wala umanniyannahum. Itu ada kalimatnya setan yang faridatan minallah juga. Nasibam mafruḍah. Sorry, bukan faridatan minallah, nasibam mafruḍahnya itu. Jadi kata nasibam mafruḍah di awal surah An-Nisa itu ya, di awal surah An-Nisa itu ada waktu bahas waris itu Allah ngomong nasibam mafruḍah. Jadi walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍah. Allah bilang gitu. Perempuan, laki-laki, ayah, ibu, kerabat itu dapat bagian. Entah sedikit, entah banyak. Karena itu sudah nasibam mafruḍah, bagian yang sudah ditentukan. Yang menentukan ya Allah gitu. Nah, ini dipakai sama si setan ini. Itu ada pada ayat mana ini? Bentar. Ada yang persis itu dikutip sama setan itu. Nasibam mafruḍah. Ya. Ada kalimatnya kok dilupakan saya. Nih. Itu ada kalimat nasibam mafruḍah. Surat An-Nisa itu ada di ayat 118. Ada di ayat 118 itu ada. Ini kan kita masih ada di ayat 46. Nah, itu di ayat 118 itu setan ngomong gitu juga. Jadi nek gambarno
megeline setan. Iku setan ki menggunakan kata-kata Tuhan. Kayak wong ngutip anu ngono iki sing maksude ngenyek ya, Maksudnya ngenyek. Bukan kok baik enggak. Itu maksudnya ngenyek. Ini ada kalimatnya setan ini yang la'anahullah iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Gusti pokoknya teko hamba-hambamu iku tak jupuk wis ana nasiban mafruḍan wisan sing dadi pengikutku. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Nah, itu memang sudah setan itu apa jenenge nek ngarani megeline setan itu sudah digambarkan kayak gitu. Jadi wasma' ghairu musma'in ini dalam posisi itu, tapi menceritakan orang-orang yang memelintir kata, yang wis api-api sami'na wa ata'na diganti sami'na wa asaina. Kata-kata sing nomor loro wasma' ghairu musma'in. Itu kalimatnya begini. Wasma' ghairu musma'in itu wahai Kanjeng Nabi rungokno tapi ndek batin iku muni muga-muga kowe ora krungu. Ngono. Kayak ngono modele. Jadi dengarkanlah ghairu musma'in dalam keadaan atau dengarkanlah kepada sesuatu yang ghairu musma', tidak dijadikan sebagai mendengar. Itu terjemah gampangnya dengarkanlah, bukan begitu tapi dengarkanlah, tapi dalam hati itu ngomong muga-muga kowe ora krungu, muga-muga kowe ora krungu. Tapi kayaknya ngomong dengarkan artinya nggak serius ngomong itu, memang tujuannya untuk mengejek. Terus yang keren lagi ra'ina yang dia katakan, jadi ada 3 di sini, sami'na wa asaina wasma' ghairu musma'in wa ra'ina. Jadi kata-kata ra'ina itu semacam permainan kata yang memanfaatkan bunyi terus punya makna ambigu. Kalau ra'ina dari gabungan kata ra'ayu ra'i diambil fi'il amarnya ra'i, perhatikanlah, itu digabung menjadi ra'ina, perhatikanlah kami. Tapi sebenarnya yang mereka maksud bukan itu. Yang mereka maksud itu ra'inan. Ra'inan itu dari kata ra'una. Ra'una itu artinya tolol, goblok. Terus tidak karu-karuan ngono kae, tolol, goblok ngono kae. Jadi mengatakan itu mereka itu sambil ngece memang. Sambil ngece. Jadi layam bi alsinatihim wa ta'nam fiddin. Mereka memelintir lidahnya dan memang ingin menusuk-nusuk agama, ingin menikam-nikam agama, ingin memperburuk agama dengan memelintir seperti itu. Jadi kalau ngomongin aspek bahasa, Quran mencakup segalanya memang. Jadi sampai unsur plesetannya ada banyak di Quran. Yang biasanya kutiba jadi kubita, yang biasanya la ilaha illahu untuk menggambarkan orang-orang yang pelin-plan itu. Quran pakai la ilaha juga, tapi bunyinya bersama mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wala ilaha ula. Jadi tidak la ilaha illallah jadinya. Jadi pinter sekali Quran.
Jadi lihat dari situ itu. Ini permainannya begitu. Nah, wasma' wa rumusma'in di sini diartikan yaquluna, mereka berkata, isma' rungokno wahai Muhammad. La sami' tamuga-muga kowe ra krungu sapa sira. Layam bi alsinatihim krana, layan krana melintir. Artinya memelintir bi alsinatihim kelawan lidah-lidah mereka. Maksudnya di sini tahrifan krana memutarbalikkan, memutarbalikkan makna bil kadibi dengan kebohongan. Nah terus lanjut ke ayat yang tadi kita singgung. Jadi soal bagaimana si setan ini mengutip kata-kata Allah di bab waris itu, di bab waris itu. Nah, ini la'anahullah. Nah, terusannya iya da'una min dunihi illa inathan. Mereka tidak memohon kepada selain Allah kecuali inatan, kepada perempuan. Makna harfiahnya begitu. Kan membingungkan bagi yang tidak tahu. Tapi pada waktu orang Arab waktu itu enggak bingung mereka. Mereka paham, buktinya mereka marah. Mereka paham tidak ada persoalan ini. Mereka tidak sampai mereka manggil kepada perempuan, kok nyembah pada perempuan. Enggak begitu, mereka dah paham. Karena inasan yang dimaksud perempuan itu, mereka memuannaskan berhala. Berhala semuanya muannasi. Al-Lata wal Uzza itu semua muannas semua. Entah ada apa ini, kata feminin, kata-kata feminin ada di mungkin cerminannya. Kalau Allah kan tidak bisa disebut lagi perempuan, tapi ada Rahman Rahim di situ. Ada Rahman Rahim, ada ya dua sifat itu yang harusnya ditonjolkan. Bismillahirrahmanirrahim itu. Begitu, jadi disimbolkan perempuan. Jadi illa inatan itu disimbolkan perempuan. Jadi mereka nyembah perempuan. Nggak tahu kok sampai ada kayak gitu, apa memang dari dulu memang image-nya perempuan itu disembah gitu. Tapi begitu, ada lagi yang disimbolkan perempuan itu. Ada banyak hal selain sesembahan, ini yang sesembahan. Jadi perempuan. Ada lagi yang ada di posisi disembah itu ada kata-katanya. Jadi watad'una ba'la. Ba'lun itu artinya suami sebenarnya. Ada yang mengartikan suami. Tapi di situ disembah Ba'al. Jadi kamu menyembah Ba'al, mengundang ndungo maksudnya nyembah gitu. Itu Ba'lun ada. Itu bukan si istri, si suami. Terus kalau si apa namanya, ada lagi yang disebut sebagai perempuan di dalam Al-Quran itu, yang jelas ketok muannasnya itu malaikat. Padahal orang-orang Arab Quran sangat mengutuk kan kalau menyebut malaikat itu perempuan, sampai-sampai. Tapi mereka yang perempuan itu justru dinisbatkan kepada Allah oleh orang-orang Arab itu. Itu apa? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Jadi kalau mereka dapat kabar bahwa lahir perempuan itu mereka merasa terhina. Tapi justru perempuan ini dinisbatkan kepada Tuhan, banatullah, anak putri-putri Tuhan. Dan pada saat yang sama mereka ngarani malaikat yo wedok. Gitu. Angel kan bersama. Angel, jadi ya sumunal malaikata tasmiyatal unsa. Mereka menyebut malaikat itu dengan sebutan perempuan. Tapi kalau mereka dikasih anak perempuan, mereka merasa terhina, bahkan sampai dikubur hidup-hidup itu. Dikubur hidup-hidup. Jadi saking malunya mereka. Tapi nanti dibabat habis itu di akhirat kelak itu, wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi kalau ingatlah hari di mana
bayi-bayi perempuan yang sudah kau bunuh itu ditanyain bi ayyi dzambin qutilat, sebab dosa apa dia dibunuh. Jadi gitu. Jadi ada banyak idiom mungkin ya, entah apa bahasanya istilahkannya itu, yang soal perempuan. Bukan perempuan dan konsep ya, konsepnya bukan perempuan dalam bentuk wujud perempuan itu, bukan, tapi struktur konsepnya itu saya yang ingin sampaikan itu. Jadi di sini di tafsir bil ma'thur ini yang riwayatnya naskahnya Imam Ad-Dhahhak ini, illa inathan maksudnya adalah mauta, justru diartikan. Dan diartikan orang-orang mati, bukan orang sih, ya berhala yang mati. Jadi mereka itu sebenarnya hanya minta pada Tuhan yang mati. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Jadi sebenarnya mereka itu hanya minta-minta atau nyembah pada setan yang marid, yang nemen balelone. La'anahullah, laknatullah alaih itu. Wa qala la'attakhidanna min ibadika, la syaitan itu malah bilang la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍah. Ini Quran menggiring bahwa itu hal negatif, nyembah-nyembah selain Allah itu negatif, juga menunjukkan bahwa betapa megeline setan. La'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍah, itu nasiban mafruḍah dia pakai tidak dalam konteks yang tepat. Konteks yang tepat nasiban mafruḍah itu ya di bab waris itu. Kalau digawa nang ya Gusti, apa jenenge nek ngarani hamba-hambamu, sebagian teko hamba-hambamu ya ana to nasibah mafruḍah nggo aku sing tak sesatno. Ya semoga kita enggak masuk nasibah mafruḍah warisan kanggo setan. Begitu. Selanjutnya Surat Al-Ma'idah, loncatnya jauh sekali. Surat Al-Ma'idah ayat 12. Walaqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum. Ingat Allah, dan sungguh-sungguh Allah sudah mengambil perjanjian Bani Israel, dan kami bangkitkan 12 naqib dari Bani Israel itu. Lalu Allah ngomong, aku bersama kalian, la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di sini yang ingin dimaknai di sini hanya wa azzartumuhum. Tapi jika tidak dibarengi dengan konteks-konteks lain di sebelum atau di setelah ayat itu, azzaro ini punya banyak arti, bisa menegur, bisa mencela, bisa menghukum, bisa memukul dengan keras, bisa menolong. Dan yang di sini yang diartikan itu wa azzartumuhum itu a'antumuhum, kamu menolong hum nang para rasul itu. Itu kalau tidak dipakai konteks itu nanti dikhawatirnya nanti beda artinya. Azzara ya azziru, ta'zir. Ta'zir itu bisa memukul, bisa menghukum artinya. Jadi setelah sebelumnya mereka mengacaukan makna dari kosakata yang benar diganti dengan kosakata yang punya makna lain. Jadi sami'na wa ata'na jadi sami'na wa asaina. Jadi wasma, dari wasma saja sudah bagus, mereka ganti wasma wa ghairu musma'in. Dari wara'ina, dari kata ra'ina mereka menjadikan kata itu sebagai hinaan untuk Kanjeng Nabi. Al-Quran kasih alternatif. Jadi walakin kulum zurna ya, pakai kata undurna saja, jangan pakai kata ro'ina, karena ro'ina itu ambigu.
dari mimik mukamu udah kelihatan kamu ngece nabiku. Nah itu di sini seolah-olah Tuhan aku ya iso nggih koyo ngono. Tapi kowe gak iso maknane sing liya ngono. Dadi kayak gitu. Jadi wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqratumullah. Dene azzartumuhum lamun sira gelem ngedekno salat, nekakne zakat, iman nang rasul-rasulku lan nulungi rasul-rasulku wa aqratumullah qardan hasan, terus gelem ngutangi Gusti Allah, ngowe utang nang Gusti Allah ya. Saking Rahman Rahim Gusti Allah njaluk diutangi. Qardan hasanan la ukaffiranna, wis tak tebus salahmu, tak hapus, tak lebokno swarga. Ini seolah-olah agama itu tidak ada kalau di sini saya melihat. Bahkan Bani Israel, agama Yahudi pun itu tidak dipersoalkan sebagai nama, sudah hilang itu, sudah tidak ada kayak gitu. Bahkan Yahudi, bahkan Nasrani, bahkan apa wis Majusi, Hindu, terserah. Pokoknya lain aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Konsekuensinya tetap la ukafironna ankum sayiatikum. Kayak biaya. Saya baca ayat ini, kan ada lagi itu ayat yang lain. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang yang innal ladzina hadu wal ladzina dan seterusnya itu, mau Yahudi, mau Nasrani, Majusi, terserah, pokoknya gelem wedi nang Gusti Allah, itu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi seolah-olah bahkan jenenge Nasrani, bahkan wis kayak itu tidak ada masalah dengan itu wesan. Sepertinya gitu loh. Karena syaratnya la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli, pokok wis ngono. Wis bah jenengmu Yahudi, bah jenengmu Nasrani wis aman. Gitu lah, kafiranna ankum sayiatikum. Jadi ya itu mungkin yang sudah diulas-ulas kanun itu punjernya. Masa Tuhan satu bikin 5 agama? Kayaknya gitu. Jadi enggak ada sudah ya. Yes, pokoknya gelem gelem sholat, gelem zakat, iman nang para rasul, gelem nulungi para rasul dengan makna yang sangat luas. Gelem memberi hutang nang Gusti Allah. Gusti Allah gelem arep utang nang awake. Iku la ukafirana ankum sayiatikum, tetap wis wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Tapi sayangnya mereka fabima naqdihim mitsaqahum, ya sudah la'annahum, dengan batas-batasnya tentu. Jadi kata-kata Bani Israel yang ada di sini ya nggak bisa kita bawa ke Bani Israel yang sekarang, nggak bisa jauh ya. Jauh, konteksnya terlalu jauh. Apalagi Quran ini pun sedang menceritakan sedang menceritakan Bani Israel pada zaman Rasulullah gitu ya. Jadi sama dengan kata-kata yang lain ya, mukminin, kafirin, itu pun tidak bisa kita bawa langsung ke mungkin ke personnya orang mukmin saat ini. Jadi saya lebih setuju istilah-istilah itu sebagai apa itu Darmanto istilahkannya itu ya. Lupa saya. Konstruksi teoritis mungkin dia bilang itu. Jadi kayak disebut orang Jawa. Orang Jawa itu ya bukan orang yang ada di Jawa, tapi ada konsep yang lebih luhur lagi. Jadi mau kamu Madura, mau kamu Sunda, asal masuk dalam kategori, masuk pada indikator-indikator orang Jawa ini, kamu masuk gitu.
Saya kira itu lebih luas ini. Kalau diartikan Bani Israel sebagai Bani Israel yang sekarang itu kan terbatas, atau Bani Israel yang dulu bukan terbatas. Tapi kalau kita memahaminya itu sebagai konstruksi teoritis dalam sebuah bahasa, sebagai konsep, itu akan lebih kaya gitu. Baik, selanjutnya labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Langsung ke ayat 80, ada pada konteks di situ yang ingin diterjemahkan qaddamat lahum anfusuhum. Mana aslinya qaddamat itu bisa memberikan, bisa mendahulukan, bisa mengajukan. Yang diajukan, betapa buruknya apa yang diajukan oleh nafsu mereka kepada diri mereka, oleh nafsu mereka sendiri untuk mereka, buruk itu. Nah, itu maksudnya mengajukan, memberikan, itu maksudnya amarathum. Jadi kalau ngendika sapa Imam Ad-Dhahak, maksudnya qaddamat lahum anfusuhum, itu amarathum, wis merentah apa anfusuhum lahum nang mereka gitu. Merentah apa? Merentah buruk. Kalau nafsu itu perintahnya cenderungnya ke buruk. Ammaratum bisu, ammaratum bisu, nafsu amarah itu. Yaitu kira-kira. Selanjutnya ada pada loncat lagi ke ayat, ini sudah ke ayat 80 ini. Loncatnya jauh-jauh, ini agak lebih sedikit ya, karena menutupi kekurangannya saja. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Sudah Allah murka, masih kekal dalam siksa. Itu sudah penderitaan yang nemen. Kalau sudah Allah murka, kalau sudah tidak dapat ridhonya Allah, itu lebih nemen. Tapi ada yang lebih nemen lagi, kata Ibnu Sina, itu ya rindu yang nggak kesampaian itu. Karena sejak awal kita sudah nafakhtu fihi mir ruhi, penciptaan Adam, aku tiupkan mir ruhi, bagian dari ruhku ke Adam itu sudah sejak itu dia mencari, merindukan dari mana aku. Sejak saat itu sudah merindukan. Dan dilalah tidak dapat bimbingan agama, tidak dapat pendidikan, tidak dapat ilmu, tidak bisa kembali. Golek teloyor-teloyor gak temu-temu, sampai mati gak temu-temu. Nah, penderitaan itu ndak ketemu-ketemu nang sing gawe iku luwih nemen timbang neraka. Kalau cuma api fisik itu katanya Ibnu Sina. Kangen ndak petukan nemen bingung ya. Ya, semoga kita bisa pedok besok. Terus Al-An'am, summalam takum fitnatuhum, ayat 23. Panjang-panjang. Loncatnya sangat jauh. Ayat 23. Summalam takum fitnatuhum illa anqalu. Summa mengkono lilam takun. Ora ono fitnatuhum, apa fitnah wong-wong. Akeh sing gak percaya nang Gusti Allah ini. Nah, itu fitnatum itu maksudnya hujjatuhum, alasannya, argumentasinya. Apa relasinya fitnah dengan hujjah? Tapi yang jelas fitnah yang kita tahu itu maknanya keliru. Maknanya kan fitnah kan berita bohong kan gitu. Padahal bukan berita bohong, fitnah itu mana aslinya. Mana aslinya ya membakar. Mungkin berita bohong itu bisa membakar. Tapi jauh kata-kata fitnah dari berita bohong. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mbuh kok iso kayak ngono. Tapi jauh gitu artinya. Kalau di Al-Qur'an, di tafsir manapun yang pernah saya baca, itu al-fitnah itu asyaddu minal qatl itu tidak ada yang diartikan sebagai kabar bohong. Jadi artinya apa? Asyirku, menduakan Allah itu lebih parah daripada pembunuhan. Itu di mata Allah. Kalau di mata orang yang lebih parah kan yang membunuh itu, membunuh orang itu. Itu di mata manusia, hukum sosial ya begitu memang.
antara nyembah berhala sama korupsi, yang ditahan ya yang korupsi itu. Atau apa namanya, makan babi misalkan, dalam keadaan tidak terpaksa makan babi. Makan babi ya tidak ada orang Islam makan babi ya paling urusannya sama Tuhan, kamu sudah makan barang haram gitu. Tapi kan nggak di penjara. Kalau yang kemarin makan babi di penjara itu kan karena ada bismillahnya itu. Yang dianggap menghina, gunung-gunung, tidak ikut urusan media. Tapi memang begitu, nyembah berhala tidak ada masalah, hukum melindungi ya, hukum dunia kan gitu. Nyembah apa itu kan, saya meskipun tidak tahu ya, tapi memang begitu kelihatannya. Meskipun faktanya pribadi saya tidak tahu, aku ya orang ngarani mereka sesat atau apa, saya tidak tahu banget lah soal itu. Tapi yang jelas antara menyembah berhala dengan menyembah dengan melakukan korupsi, yang ditahan yang korupsi, yang menyembah berhala enggak, memang beda itu. Kata fitnah ini pun gitu. Kalau fitnah diartikan hujjah, itu relasinya mungkin lebih dekat daripada diartikan sebagai kabar bohong gitu. Jadi fitnah tuhum itu maksudnya di sini biar cetolang hujjah tuhum, alasan mereka. Makna aslinya fitnah itu bisa membakar, bisa menguji. Jadi supaya tahu yang asli wujudnya itu ya harus dibakar. Untuk tahu emas yang asli bakar, biar yang bukan emas biar ngalih gitu. Ini hubungannya apa? Seolah-olah mereka itu, argumentasi mereka itu ingin menguji Tuhan gitu. Ingin menguji Tuhan. Tuhan kok diuji. Mungkin begitu relasinya. Kalau sambil banyak pertimbangan penjelasan yang lebih enak, monggo, tidak ada masalah. Saya hanya ingin menghubungkan itu, kok fitnah sama hujjah ini piye relasinya. Ya kira-kira gitu. Daripada fitnah ini diartikan kabar bohong, lebih dekat ke hujjatuhum dalam konteks ini. Karena summa lam takum fitnatuhum illa an qalu. Jadi fitnah mereka itu kepada Tuhan. Jadi ngujinya mereka kepada Tuhan itu cuma satu, yaitu omongan mereka, wallahi ma kunna musyrikin. Demi Allah, kami ini enggak musyrik loh. Kami ini enggak menduakan jenengan loh Gusti. Nguji Tuhan ya, jajal Tuhan duwe mesakne ora. Aku tak omong ngono guys. Gitu mereka kira-kira ngomong. Tapi di sini langsung diartikan argumentasi. Alasan mereka itu cuma satu. Semalam takum fitnatuhum illa anqalu. Jadi hujahnya mereka cuma satu. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah Gusti, demi Allah. Padahal di hadapannya dia ngomong demi Allah. Bu ya demi kamu, itu yang benar. Mereka ngomongnya demi Allah. Allah sudah ada di depannya. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kami enggak musyrik. Ya hujah mereka cuma itu. Unzur, lihat wahai Muhammad, kaifa kadzabu ala anfusihim. Jadi bantahannya Quran langsung gitu. Lihat wahai Muhammad, bagaimana mereka membohongi diri mereka sendiri. Artinya kata-kata itu bukan perbuatan. Di sini jelas mereka angkolu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Sumpah beribu kali seperti itu, tapi perilakunya tetap menyekutukan Tuhan. Tetap ora digape mek Gusti Allah, dianggap ngapusi. Jadi artinya apa, bahwa ungkapan itu bukan perbuatan memang. Yang diperhatikan Tuhan itu aksinya. Jadi
kalau soal omongan itu iso lah ngaku-ngaku lah, iso lah ngaku-ngaku ABCD, tapi perilakunya itu yang lebih dinilai, atau lebih dalam lagi ya hatinya, lebih dalam lagi gitu. Nah Tuhan nggak bisa ditipu kayak begitu gitu. Undur kaifa kadzabu ala anfusihim, balasane Quran mari ngomong tu malam takum fitnatum illa qaul wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Quran balas undur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lawan Muhammad, bagaimana mereka membohongi diri mereka sendiri. Berarti kabeh salah. Langsung ke ayat 134. 134-nya. Innama tu'aduna la'atim wa ma antum bimu'jizin. Bimu'jizin artinya melemahkan. Wa ma antum bimu'jizin, kue ora iso gawe aku lemah, jare Gusti Allah. Innama tu'aduna la'at, segala yang dijanjikan untukmu pasti datang. Begitu datang, wa ma antum bimu'jizin, kamu nggak bisa melemahkan saya. Nah, di sini maksudnya melemahkan gitu ya, nggak bisa lolos gitu saja. Nah, di sini langsung diartikan bimusabiki, wong-wong sing disii lomba karo aku. Kowe duduk wong sing iso disii aku. Misalnya kowe cari Gusti Allah ya, misalnya ditentukan kena azab kiamat tanggal kapan, tak lewati. Tanggal itu tak lompati. Nanti misalnya kena di tanggal 31, kena di tanggal Agustus misalnya, Agustus tanggal 15, ya aku ndak usah lewat. Misalnya saiki sik durung tanggal 15 Agustus, sik tanggal 14, berarti sesuk aku ate kena kiamat. Kalau kena siksa sesuk, yo tak lewati, tak disii, gak iso. Maksudnya gak bisa lolos, itu maksudnya kasarnya. Wa ma antum bimu'jizin itu gitu, kamu gak bisa lolos. Langsung loncat lagi ke ayat Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 164. Wah, jauh sekali. Ayat 64 ya, kauman amin, dari kata amun. Kauman, kaum, amin, kang wutoh. Maksudnya itu kufar, kaum kafir. Di sini diterjemahkan kufar, orang-orang kafir. Di Quran itu kata-kata kufarun itu hanya sekali kayaknya itu ya. Berapa kali Quran menyebut kufar? Wahum kufar, oh satu. Oh banyak ya. Al-Quran menyebut kufar. Oh ya banyak. Kufar yang dalam arti orang kafir. Tapi ada satu kufar yang diartikan petani. Yujibul kuffar nabatuhu, itu satu itu dok. Ya, itulah kira-kira kaum yang buta itu maksudnya ya. Kaum yang kafir, karena tidak memanfaatkan daya potensi yang ada pada diri mereka. Mereka tutup, mereka diarani kafir. Dikai moto, dikai kuping, gak digunakan secara optimal sampai menyatakan la ilaha illallah, gak iso. Kauman amin wa aghraqna alladziina kadzdzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin, orang-orang yang buta. Lalu kemudian lanjut ke ayat 69, khulafa'a wa idza'alakum khulafa' min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Qaumatnya ini. Nah, ini kami sudah tambahkan, pada Allah sudah tambahkan
bastoh pada penciptaan kalian. Nah, bastoh itu ada di qiraah yang lain bastoh pakai sin. Itu artinya syiddatan. Maksudnya kenemenan. Sesuatu yang nemen. Coro ireng ya ireng tenanan. Coro di api syiddah itu api tenanan. Syiddah itu sesuatu yang nemen. Nah, terus kemudian bastotan. Nah, kalau di ayat lain kan bastotan fil ilmi wal jism. Jadi kenemenan dalam hal intelektual dan fisik ya, binaraganya. Jadi itu udah top. Kasih apa pemimpinnya Jalut sampai Dawud. Tolut. Ya kuwi lah. Terus kemudian walata bukhosu, mana aslinya bakhosa. Bakhosa ya bukhosu ngurangi mana aslinya. Lata bukhosu. Nah, ini ada 85. Walata bukhosun nasa asya'ahum. Ini kaumnya Nabi Syu'aib. Jadi katanya Nabi Syu'aib antara lain pesannya wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu kurangi barang-barangnya orang itu kalau nimbang. Kalau nimbang jangan dikurangi. Itu agak cerdas berarti. Ini kalau bisa dengan teliti itu dari awal kisah mulai Nabi Nuh problemnya. Mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi siapa-siapa diteliti di dalam Al-Quran dipetakan itu nanti ketahuan kayak perkembangan otak ya. Jadi perkembangan otak yang disajikan oleh Yoval itu. Jadi makin lama kosakata kan belum muncul. Tanda kecerdasan orang itu kan munculnya kosakata itu. Mulai aktif logikanya, mulai aktif kecerdasannya itu kan dari kata itu. Nah itu dari zaman ke zaman itu problemnya. Mulai awal Adam problemnya ya soal itulah. Apa jenenge nisore udel lah masalahnya. Jadi pertengkarannya siapa Qabil Habil itu. Lalu kemudian turun lagi masih kayak gitu. Jadi persoalannya masih soal itu kaum Lot. Nanti turun lagi makin lama baru bicara soal pengurangan timbangan. Jadi kaum Madian ini sudah masuk ke soal itu. Fa'auful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum. Nek nangker sing kebek, timbangane sing proporsional, sing adil, wala tabkhasun nasa asya'ahum, aja dikurangi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahnya. Jangan membuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki bumi itu. Bukan berarti kalau belum diperbaiki terus boleh, enggak. Ya tetap jangan lupa kerusakan itu kayak makin lama orang makin cerdas itu. Jadi perkembangan otak kelihatan dari situ, dari problemnya aja. Kalau awal-awal kan tidak ada soal timbangan. Cuma transaksi berarti kan ada jual beli, ada alat tukar, sudah mulai ada itu. Sebelumnya jelas nggak ada. Dan di situ kecerdikan manusia itu sudah mulai. Kalau awal di era-era awal saja manusia nguburkan temannya yang mati aja nggak bisa di era-era awal itu. Kan gitu. Apa sini persoalan apa sini watlu alaihim naba abnai adam idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qabil Habil. Ya penafsir Qur'annya banyakkan itu yang ditafsir. Jadi tafsirnya banyak itu Qabil Habil itu. Jadi problemnya itu kalau dipetakan nanti ketemu. Jadi makin lama makin kecerdasannya makin tinggi, tingkat kelicikannya tinggi, kriminalnya tinggi. Kalau awal kan sudah ada tindakan kriminal, tapi kriminal yang nggak canggih lah. Kalau mateni ya mateni gitu aja. Kalau sekarang kan mateni itu bisa ono senine ya. Mencurangi orang saja ada seninya sudah. Kalau dulu ya curang saja, nipu ya polos gitu nipunya. Enggak terstruktur gitu. Tapi makin lama makin terstruktur.
kayaknya gitu. Bahasa itu artinya ngurangi. Di sini diartikan la tadzlimu, jangan mendolimi. Karena zalim itu kan tindakan mengurangi proporsi. Lalu kemudian di ayat 133 ada al-kummala 133. Fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala. Wal kummala ini tumo, tumo, kodok, getih, belalang, topan. Urutannya kami mengirim topan, belalang, tumo, kodok. Kalau tafsir macam-macam. Kodok jare wedi, getih jare wakeh, walang jare sak melukai, jenenge tumo gede-gede, sakeh lah. Itu tafsirnya. Kalau makna sejatinya ya saya kurang paham banget. Nah, di sini al-kummal di sini diartikan al-jaradu, belalang, walang, alladzi kang laisa ora ono lahu iku kadwilati ajnihatun apa pira-pira sayap. Belalang yang tidak ada sayap, yaitu tumo kuwi ora iso miber. Tumo loro nek tumo. Bayangin tuh masa emplek nih ndas. Ini kayaknya sampo nggak ada, nggak ditemukan. Jadi pasca kena adab ini mungkin ditemukan sampo. Samponya nggak ada. Terus kemudian ya arisu arosa, ya arisu artinya itu nggawe, bangun. Tapi biasanya kalau ya arisu membangun sesuatu yang megah, aros kan singgah sana diartikannya. Tapi makna aslinya ya gawean aros. Karena arosai arisu yang menciptakan. Di sini diartikan ya bunun, membangun. Jadi wa makanu ya arisu wa dammarna makana sna'u fir'aun wa qaumuhu wa makanu ya arisu. Kami menghancurkan semua yang sudah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, dan segala yang sudah biasa mereka bangun ya arisu. Kaumnya Fir'aun konteks. Lalu kemudian mutabbarun tabbaro yutabbiru itu artinya merusak, bisa mencelakakan. Tapi di sini langsung kalau mutabbarun sesuatu yang dirusak. Nah, innaha ula mutabbarum mahum fihi wa batilum maka yaman. Ini manjanya kaumnya Musa kepada Musa. Kemarin kita bahas Musa, asik sekali itu. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Ini saya tidak tahu ini. Oh, setelah ya. Setelah dikejar Fir'aun sudah bisa melewati laut dan Fir'aunnya tenggelam itu. Mereka kemudian menemukan satu kaum yang sedang asik dengan berhala. Terus kaumnya Musa yang bilang pada Musa, Musa, kayak no pangeran kok ngono sa. Ija'al lana ilahan kama lahu alihah. Wah, jan ruwet kaum Musa. Kayak no pangeran kok ngono sa, enak sa kena ditemek, kena dilus-lus. Qala innakum qaumun tajalun goblok e. Jare Musa, innakum qaumun tajhalun. Goblok iki. Apa penerjemah sing paling enak sing ana emosine ya goblok iku mang. Jadi kudune Nabi Musa iki pas ana di acara ceramah kudune viral pisan nih. Awalnya sing takon ya Musa, Nabi Musa. Kayakno pangeran koyo ngono lho, Zak. Oh, goblok. So viral pisan Nabi Musa. Mana sing ngomong ngono dodol es lho. Menemen entre aneh njaluk pangeran. Piye? Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Kayak no pangeran kok ngono sa, gampang gak usah ruwet mikir sa. Gak usah berfilosofi, filsafat golek sa, enak kok ngono. Kayak no patung sing apik wis. Ben asik ngono. Musa jawab innakum qaumun tajhalun, goblok. Nah, baru setelahnya
Inna haula mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Berhala-berhala kui, ilaha-ilaha kui mutabbarum ma hum fihi. Segala yang mereka ada di dalamnya itu mutabbarun halikun, rusak hakikatnya. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan yang mereka lakukan, jadi kondisinya mereka itu sebenarnya sudah rusak. Perbuatan mereka juga sudah rusak. Wa batilum makanu kan gunane. Nyawa cerek-cerek nang wong sing apa nang berhala sing nek badokan dipangan laler ae nggusak ra iso. Iya slubuhum dzubabu la yastanqidhuhu min. Nah, ono lal dipangan laler gak iso. Quran sederhana sebenarnya sih. Karena berhala kan biasanya kan kayak sajian-sajian, laler kan kebiyen anek no. Dan mesti nek panganan mesti ono sing ngrubung laler. Wong dirubung laler gak iso nggusak ngene disembah. Jane gampang logikane Quran. Meskipun aku gak tau roh raine pangeran, gak tau roh. Iya, mosok ngene iki pangeran jelas duduk minimal ku iso ngarani iki duduk pangeran. Iku wis awal, la ilaha iki duduk pangeran. Wis lotong, wis untung. Masuk karo pangeran gak wujude, kuno-kuno sing jelas nek sing kena demek itu pangeran. Itu sebenarnya kan sangat sederhana. Ngono. Ini menurut saya inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Nanti mereka itu udah rusak. Kok kamu pingin kayak gitu itu lo piye, utek mungkin piye. Wis bener Musa ku main aku kok muntah jalur goblok wis. Paling Musa. Itu tinggal 40 dino nyembah sapi gara-gara Samiri. Tambah ngene. Kayak iki Nabi Musa durung apa wis ketemuan ya. Durung ding. Setelah ini kan dia. Jadi setelah ini baru Musa itu wa adna Musa 30 lailah. Setelah ayat ini. Nah, terus kemudian fakhudha biquwwah 145. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai. Nabi Musa setelah janjian 40 hari itu terus Allah bilang pada Nabi Musa, aku memilihmu Musa birisalati wa bikalami, dan dengan ngobrol langsung dengan aku tak pilih karena kalimullah dikasih itu. Fakhudh ma ataituka wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Ada sebuah papan yang sudah kami tulisi, di situ artinya banyak hal. Yang jelas fungsinya mau'izatan wa tafsilan li kulli syai' fakhudha biquwwah. Ambillah itu dengan kekuatan. Maksudnya itu ambillah dengan kekuatan itu bijidin dengan kesungguhan wa hazmin dan keteguhan hati. Kira-kira gitu. Ngambilnya dengan itu. Ini kayak perjalanan kitab suci itu mungkin. Tong samcong. Idenya hampir sama. Perjalanan mencari kitab suci, tapi nggak tahu berapa. Kalau Musa kan 40 hari. Wa atmamna bi asyrin 30 lailah wa atmamna bi asyrin. 30 hari lalu kami sempurnakan dengan 40 hari. Itu masa pencarian kitab suci. Terus kemudian ada kata isrohum, ini ada berada pada konteks ciri-cirinya kanjeng kanjeng Nabi dan umatnya. Alladzina yattabi'una rasulah itu cirinya kanjeng Nabi itu. Pokok cirinya kanjeng Nabi. Nggih leres, cirinya kanjeng Nabi itu satu, yajidunahu maktuban innahum fit Taurat, tertulis di Taurat, tertulis di Injil. Yang kedua, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Kemudian wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Terus kemudian wa yadau anhum israhum. Isrun itu artinya ya beban. Tapi di sini diartikan ahdahum, perjanjian mereka Bani Israel itu. Bani Israel wa mawathiqahum lan pira-pira catatan misak dokumen perjanjian juga maksudnya.
Itu isinya berat-berat aturannya. Nah, Kanjeng Nabi ya Allah meletakkan anhum dari mereka, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu israhum ing ahdahum wa mawathiqahum, jadi beban-beban berat. Jadi aturan dan perjanjian yang membuat mereka berat. Bisa juga syariat, karena berat sekali syariat umat-umat terdahulu. Tobatnya aja bunuh diri ya. Kalau najis dipotong, nggak boleh dicuci. Kalau kita nggak dicuci kena tinggal neh gitu. Terus kemudian ada ini enaknya kalau dicoret-coret pakai warna yang berbeda itu. Dikata di bawahnya lafaz israhum ini kalau di Al-Quran ada wa'azaruhu. Wa'azaruhu ini pernah disebut sudah. Jadi di sebelumnya itu sudah pernah disebut azaruhu. Kata azar pernah disebut. Nah, tapi tadi kalau berdasarkan naskahnya Imam Ad-Dhahhak, karena ditulis berarti Suyuti bilang sejak awal bahwa yang akan disajikan ini kan belum disebut di awal. Nah ternyata di awal sudah ada ini azaruhu, tapi kata-katanya. Kalau tadi yang ditampilkan Suyuti itu dari naskahnya Imam Ad-Dhahhak itu kan azartumu, sebenarnya sama, beda failnya saja. Gitu. Terus kemudian ada mursaha, arsa yursi memancangkan, artinya mursaha itu terpancang atau waktu pancang, waktu terpancangnya, waktu jemblegere. Di sini diartikan muntaha. Nah ini Kanjeng Nabi kan ditanya itu. Yas'alunaka 199 ya. Yas'alunaka 199 al-A'raf. 187 yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Kapan itu waktu terpancangnya kiamat? Maksudnya waktu terjadinya. Ai muntaha, batas akhirnya kapan? Entek kapan? Muntaha dengan entek akhir. Sudah tidak ada lagi setelah itu. Itu kapan wahai Muhammad? Kul innama ilmuha inda rabbi. Pengetahuannya itu hanya ada pada Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Ka ono sing iso ngepasni tit kecuali Allah. Lah pengetahuannya itu sakulat fis samawati wal ardh, saking abote itu jadi beban langit dan bumi. Mereka aja nggak tahu. Kalau diblegi jelas kabotan. La ta'tikum illa baghtah sifatnya. Ia tidak akan datang padamu, hanya kiamat itu hanya datang padamu secara tiba-tiba. Tidak ada yang kamu tahu. Jadi dihitung apa gak iso karena bertatan sifatnya. Gitu. Terus kemudian ada khudhil afwa. Khudhil afwa, ambillah maaf. Maksudnya ambillah maaf kipiye. Maksudnya ambillah maaf itu ini pada nyikapi orang-orang yang tidak nyembah Gusti Allah sih ruwetnya. Wa in tad'u minal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Mat Muhammad. Kok Mat Muhammad ya. Ini ngomong ke orang yang nyembah selain Allah. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah itu nggak bisa nolong kamu, nolong dirinya sendiri saja nggak bisa. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Kalau kamu itu memohon petunjuk pada mereka, mereka nggak dengar. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Ketoke berhala iku mandeng awakmu, tapi sejatinya mereka nggak bisa ngelihat. Ayatnya Muhammad khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah sikap maaf, tetap perintahkan hal yang baik, wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Sama lah kayak tadi sikapnya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa keren, udah tahu goblok jadi kancani. Jadi ija'alana ilahan kamalahum alihah. Innakum qaumun tajhalun, goblok kabeh kan ini. Jadi
dihibur sama Allah Nabi Muhammad dengan kisah itu. Karena itu sikapnya yang dikasihkan ke Nabi Muhammad, perintahnya wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Di sini khudil afwa diartikan anfiqil fadlah, nafkahkanlah kelebihan, al-fadlah, sesuatu yang sudah lebih kita udah nggak butuh, kasihkan. Wa'mur, lan perintahno sira, merintahno sira bil urfi kelawan perkara kang apik. Maksudnya sesuatu yang sudah dikenal baik. Urf di sini langsung diterjemahkan bil ma'ruf, sesuatu yang dikenal baik. Bukan hanya dikenal tok nih ma'ruf, tapi dikenal yang baik. Kalau mungkar kan diingkari, berarti dia buruk. Gitu. Wis tutup kene dhisik iya, ngapuraku sing akeh, matur nuwunku sing akeh. Muga-muga diparingi tetep tresno ing Al-Qur'an, napa sing sampun dimangertosi. Muga-muga cukul dadi perilaku dan istiqomah menjalani itu. Al-Anfal wajilat wallahu alam bisawab. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Nazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'li bisirri hurufi nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusni khatimah.